Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, selamat datang di stasiun HPP dengan kasusnya Ateneuteria. Yang pertama mungkin aku langsung aja biar teman-teman langsung ke prakteknya, karena kalau aku sebutin bangetnya terlalu lama jadi kalian pulangnya subuh lagi. Ya, jadi pasien yang pertama adalah kita harus yang harus kita lakukan adalah tegakkan diagnosanya, karena HPP itu banyak, ada trombin, ada trauma, ada tisu, ada tonus, gitu kan. Pastikan bahwa ini karena tonus, gitu ya. Jadi jangan sampai udah capek-capek mau KBI ternyata dia trombin, ternyata dia tisu, gitu ya. Meskipun itu bisa terjadi, karena kalau lebih dari 24 jam itu terjadi perdarahan karena tisu atau karena sisa, itu kalau lebih dari 24 jam. Nah, terus yang selanjutnya adalah karena biasanya kandung kemih penuh itu menyebabkan gangguan pada kontraksi. Jadi kalau teman-teman udah selesai FK3, ya udah suntik oksitosin, terus udah lahirkan plasenta, gitu ya, langsung masase, terus kosongkan kandung kemih. Jadi yang teman-teman lakukan pertama tegakkan diagnosa dulu, kedua kosongkan kandung kemih, ya. Kosongkan kandung kemih sudah kita lakukan. Setelah itu kita seperti biasa, kita ngerjainnya nggak boleh sendiri, tapi harus sama teman-teman, gitu ya. Selanjutnya harus dilakukan adalah atasi dulu tanda-tanda shock. Khawatir karena perdarahan dia bisa menyebabkan shock hipovolemik, gitu ya. Yang pertama yang dilakukan sama Isra adalah pasang infus. Infusnya itu boleh 1 jalur, boleh 2 jalur, ya. Sebelah kiri misalnya NaCl, sebelah kanan misalnya RL, gitu ya. Nah, karena ini perdarahan, jadi cairannya adalah kristaloid. Boleh aserin, boleh NaCl, ataupun boleh RL, ya. Karena ini pasiennya kebetulan adalah BPJS, jadi RL aja. Karena aserin mahal. Pasiennya BPJS. Aserin kelas 3, ya. Nah, yang RL itu teman-teman bisa kasih oksitosin 1-2 ampul, ya, di pelabot yang RL. Yang sebelah kirinya NaCl kosong, silahkan. Nah, tetesannya adalah 60 tetes per menit. Terus kemudian IV cap-nya itu yang berwarna hijau. Kalau punya yang orange itu lebih bagus, tapi orange itu lebih besar, dia ukuran 14 mana ya? Ini ukuran 14 warnanya orange. Ada juga ukuran 16 warnanya abu-abu. Ini yang hijau warnanya hijau ukuran 18. Iya, 20 pink, gitu ya. Nah, terus ada juga yang dia IV cap-nya dia yang yang ada tutupnya itu ya. Ini kan pasiennya biasa aja ya. Kalau agak mahalan dikit kan bayarnya mahal. Nah, tapi sekarang itu kan biasanya teman-teman bidan itu ataupun nakes itu kalau ada pasien partus datang itu udah pasti refleks pasang IV cap, ya. Jadi untuk jaga-jaga ataupun untuk pemberian obat yang melalui vena, gitu. Biasanya di awal tuh kalau saya dulu waktu kerja kita udah pasang IV cap, dipakai atau enggak yang penting terpasang IV cap, gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu dia butuh infus, kita tinggal pasang infuset sama RL, gitu. Nah, kondisinya dia saat ini butuh banget si cairan, jadi otomatis langsung kita pasangkan RL, kasih oksitosin 1-2 ampul. 2 ampul boleh nggak Kak? Boleh, gitu ya. 1 ampul boleh nggak? Boleh. Dosis maksimal dari oksitosin adalah 6 ampul. Nah, 6 ampul itu udah termasuk yang disuntik di paha, gitu ya. Jadi yang boleh ada di pelabot adalah 5 ampul. Kemudian cairan maksimal yang diberikan kalau dia sudah tercampur dengan oksitosin, mau itu setengah ampul kek, mau 1 ampul kek, itu dosis maksimal cairannya itu jumlahnya ada 3000 ml. Atau berapa pelabot? 6 atau 6 pelabot. Jadi misalnya setengah sampai 6 pelabot di stop. Selanjutnya RL kosong. RL nggak ada obatnya maksudnya. Kalau RL kosong
kosong nggak ada airnya. Serius banget dengerinnya ya. Gitu ya. Jadi ini kita masih pasang RL dengan oksitosina 2 ampul, ya tetesannya 60 ppm dengan IV headnya pakai yang warna hijau. Atau 18, ukuran 18 ya. Terus Isra pasang oksigen. Terus Isra pasang oksigen, terus Isra juga pasang infus gitu ya. Terus posisikan si ibu Trendelenburg. Oh iya. Di mana kepala Lebih rendah pada daripada kaki. ya, tapi kalau misalnya kita nggak punya tempat tidur yang Bisa dibolak-balikin. diberikan ke BPJS ya. Jadi ini boleh pakai Diganjel, yang besar, bengkok. yang ukuran 750 mili, yang gede. Iya. Ya boleh di bawahnya, atau bisa menggunakan si labor. Gitu. Yang penting ini harus lebih tinggi daripada Kepala. Dan kepalanya jangan nggak usah pakai bantal. Gitu ya. Karena kan tempat tidur nggak bisa gini. Gini apalagi. Ya. Nah, itu kerjanya teman kita tuh. Nah, kita sebagai yang leader tuh udah siap-siap mau KBI. Ya, jadi kita bisa jadi kita lagi KBI, ya, Isra masih misalnya pasang infus. Nah, jadi ngerjainnya secara simultan, jangan sendiri. Oke, ini Isra semuanya udah bantuin aku untuk nyiapin persiapan sebelum KBI. Nah, aku akan melakukan KBI. Nah, KBI, oh iya, Mas Rahmat, ayah bedak tuh ayah. Ih, jangan kamu pakai ya. Dihabisin. Kalau malam nyambi. Nah, ini kita pakai yang sepuluh panjang dulu. Terus kemudian ambil kasa, kita bersihkan dulu jalan lahirnya dari stosel ya. Kemarin Bu Elo juga menyampaikan kalau ada stosel berarti sudah ada terjadi atonia gitu ya. Jadi bersihkan dulu stoselnya ya, di vaginanya aja, nggak usah sampai masuk ke dalam ya, nggak usah dieksplorasi, nggak usah, tapi cukup di vaginanya aja. Lalu habis itu baru lakukan KBI ya, lakukan KBI yang pertama ya, masukkan tangan secara obstetri ya. Kalau udah obstetri udah nggak begini lagi, tapi langsung semuanya ya, masukkan tangan secara obstetri, kemudian sampai di fornix anterior, rubah tangan mengepal ya, jempolnya ada di dalam atau di kepala. Sudah, kemudian tangan kiri berada di fundus ya, ini dorong terus ke atas, ini menahan. Nah, kita melakukan KBI ini selama 5 menit sambil memperlihatkan perdarahannya bagaimana. Perdarahannya kira-kira udah berkurang belum? Hilang tuh nggak mungkin, karena kan berproses. Tapi berkurang atau tidak? Atau merasakan seperti boleh dipencet Sa? Itunya dibukti itu dulu dong, dipencet dulu. Kayak tensi. Nah kayak gini pelan-pelan udah sekali. Nah kita berasa kayak ada denyutan dorongan. Itu berarti udah ada tanda-tanda dari dia mengalami kontraksi, gitu ya. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti kontraksi dan jumlah perdarahannya berkurang, maka pertahankan 2 menit KBI-nya. Lalu, tapi kalau misalnya dalam waktu 5 menit itu ternyata perdarahannya masih sama aja, terus kontraksinya juga nggak ada kontraksi, maka lakukan KBI, gitu ya. Nah, KBI gimana? Isra boleh tangan kiri di belakang tangan saya? Kiri, iya. Terbalik, balik Bu. Iya. Udah ya. Oke, saya keluarkan tangan saya dulu. Isra tangannya boleh mengepal. Jempolnya di dalam Sra, kemudian lakukan, harusnya dia di samping ya, kalau di samping lebih enak, kalau ini kan di depan Isranya. Terus kemudian pada saat si Isra lagi melakukan KBE, kita cek tensinya ya, tensi ibu. Jadi dari awal tuh tensi tuh udah terpasang, udah pasang infus gitu ya. Jadi kita tinggal misalnya kalau nggak ada raksa ya tinggal pencet gitu ya, dia secara otomatis pas dia tensinya baik ya, kita bisa kasih ergometrin ya, ergometrinnya IM 0,2 mg ya. Terus kalau seandainya ternyata hipertensi, bisa teman-teman kasih misoprostol rektal, dosis maksimalnya 600 mikrogram atau 3 tablet ya. Ini kita pakai 200 mikrogram dulu, artinya 1 tablet dulu kita coba dimasukkan per anus gitu ya. Tapi kalau dia nggak hipertensi, silahkan kasih ergometrin aja 1 ampul IM
gitu ya. Nah ini kan Isra lagi KBE nih, ternyata kita lihat tuh reaksi dari ergometrin, kita lihat juga reaksi dari dia KBE. Misalnya dia tidak berhasil, maka lakukan KBE yang sama, yang seperti yang pertama. Nah ketika kita memasukkan tangan secara obstetrik, tangan Isra ini harus diangkat gitu ya, sama 5 menit. Kalau berhasil pertahankan 2 menit. Kalau berhasil dilihat dari perdarahannya semakin berkurang dan adanya kontraksi ya, ada denyutan gitu ketika tangan kanan kita ada di dalam rahim. Tapi kalau nggak berhasil juga, maka Isra bisa KBE lagi sambil kita melakukan KBE sambil kita menyiapkan kondom kateter. Nah di sini ini kateternya. Nah teman-teman kalau misalnya agak repot untuk memasang manual kayak gini kan manual ya, bisa teman-teman beli kondom bakri atau kondom kateter bakri yang ada balonnya. Jadi bentuknya kateter tapi dia balonnya ini kan dia cuma kuat 10 cc nih. Kalau kondom bakri dia muat banyak cairannya tuh, jadi makanya itu bisa dipakai. Cuman kebanyakan karena teman-teman puskesmas itu jarang menemukan pasien anatomia uteri, jadi tuh si bakri itu jadi expired, jadi nggak dipakai, sayang dibuang-buangkan. Makanya dicoba menggunakan kondom yang biasa, kondom ini. Kalau kayak gitu ada kemungkinan bocor mungkin? Kondom itu 85% efektivitasnya pada keluarga berencana, pada KB. Artinya kalau sperma aja bisa bocor, apalagi air. Mana ya karetnya? Aduh. Jangan-jangan Oh iya, mataku. Ini yang ujung kateter yang Bu Elo bilang ya. Kalau nggak punya ini, pakai tali boleh tali pusatnya yang steril. Tapi kan ini tinggal gunting dari kateter tuh. Ya. Itu kan bekas potongan kita. Udah ya, udah. Ini dimajuin, set. Ini dimajuin. Udah. Siapin juga DC ya, udah. Terus ambil infus. Ini masukin ya. Nah ini nih kalau lebih bentukannya. Oke, udah. Teman-teman bisa bersihkan stoselnya lagi ya. Setelah bersihkan stosel, ini bisa pakai SIM C, SIM motor. Emang udah pakai SIM C ini? Iya. SIM C atau SIM L? L mah nggak gitu. L nggak ada C-nya. Ya karena itu L. Nggak ada C-nya. Ya kan bener ya? L tuh nggak ada gagang bawahnya. Gitu ya. Nah ini sebetulnya cara memasukkannya lebih baik itu pakai tampon tang, korentang atau clamp ovum untuk memasukkannya. Jadi dicetak gini, seperti ini kurang lebih ya kalau pakai tampon. Sama seperti video yang kemarin. Caranya adalah tangan kiri, sebentar Bu. Tangan kiri ya menekan ke bawah perineum, Isra boleh dibuka KBE-nya. Kemudian ini ceritanya kita pakai tampon tang ya atau pakai clamp ovum, karena kalau nggak cuma pakai tangan agak susah. Karena ini harus masuk sampai kafum uteri. Isra boleh dibuka nggak kafum uterinya? Masukkan tangan. Lagi kayak gini nggak keluar darah? Ya pasti keluar darah lah, makanya kita pakai SIM. Kalau cuma tangan pakai SIM dan pakai korentang, kalau nggak pakai tangan nggak kelihatan. Kalau nggak pakai ini juga nggak kelihatan, kan posisinya kita gini nih. Nah, terus pakai korentang gini, duduk, jangan gini mah nggak kelihatan, ini kan nggak tembus dia. Copot. Bentar, ini nggak bisa menunduk ya.
Bayi-bayi. Bayi-bayi Iya kan 2. kan minum aspirin kan kata dokter. Setiap hari minum aspirin sama Ibu girl or boy or girl or boy? Oh, girl. Kemudian ini alirkan, biar aja dialirkan terus. Guyur. Maksudnya diguyur, Bu. Ini udah full. Oh, maksudnya diperas. Pencet nggak usah. Kita pasang di fixasi. Ya. Say, maaf say. Itu say. Plaster say. Yo, tenang udah bukan punya orang ini. Ini lengket ya. Tangan aku apa licin. Tadi. Kemudian pasang besek. Jadi atas bawah Selang. Jangan lupa pakai aqua. Habis itu rujuk. Nah, ini teman-teman bisa ngerasain nih kalau airnya udah masuk ke dalam nih, boleh dipegang-pegang. Oke, kayak balon. Emang balon. Jangan dipencet, dipegang, bukan dipencet. Lotus. Udah? Silakan bertanya. Oh iya, untuk handscoon-nya tadi setelah pemasangan kan harus nyiapin DC sama apa Bu? Kateter habis dari dalam kan ya Bu, itu mau diganti lagi. Yang dari juga kan aku pakai handscoon steril yang pendek. Kateter di bak. Iya kan aku tinggal buka terus handscoon pendek aku steril kan. Oh iya. Handscoon pendek aku steril yang ini. Ini tinggal ganti handscoon pendek. Nengnya gitu aja. Ibu, yang tadi itu kan pas ibu KBI pertama kali, nah Dia terus berhenti ya? Apa dimatiin? dimatiin. Oh, oke. Karena sayang. Nah, terus kayak Isra asisten kan itu ya Bu ya, ini di sini sama di sini. Tapi pas ini tuh jadi ibunya tangannya keluar dulu terus baru digini atau Katanya tangannya keluar dulu. sih saya belajar Macet. Kan nggak akan masuk, nggak akan bisa keluar tangan ibu. Langsung pasang fisis. Tangannya masuk. Nggak bisa. Nggak bisa, kan ketahan nanti tangan ibu pas itu keluar. yang pas awal kan ibunya tangannya masuk yang pertama kali KBI. Nah, kan kata ibu teh, Teh Isra Kan ibu keluar. baru Teh Isra kan. Iya, gitu Bu. Berarti pas proses ibu gitu ada keluar cor gitu, nggak Soalnya apa-apa. pas diajarin mah Diajarin mah, Diajarin mah kita masih di dalam nanti yang Nah, ini dipegang sampai rasa ada gitu. ini ya sampai ada dalam di tangan maksudnya. tangan di dalam. Jadi si Oh, tangan jadi keluarganya Iya. masih gini. Tahan ya. Iya. Iya. Kurang kalimat itu doang. Oh, tapi emang begitu, Bu. Tetap begitu, betul. Gitu. jadi tangan ibu masih di dalam. Sabar. Ini kan tangan masih dalam. Iya. Ibu rasain tangan saya di sini. Iya. Ya udah kalau misalnya si ibu di sini saya gimana keluarnya para hadirin. Oh, jadi ibu dulu Oh, mungkin ngerasain dulu. Sama nyobain dulu, Bu, bersentuhan Boleh. Iya. Bener enggaknya mungkin Iya. kalian. Terus ya, ini gitu. keluar. Nah, ini mulai. Jadi tangannya udah di atas. Memastikan bahwa Yang penting jangan ditekan dulu karena nanti tangan aku nggak bisa keluar. Ketahan ya Bu nanti. jadi memastikan doang tempat itu tepat. Betul apa enggak tempat makannya Tapi kalau ditekannya tangan kanan Kalau kita ibu harus keluar. keluar? Berarti Nanti kalau nggak bisa misalkan keluar. ikut yang cara ibu juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh. Udah ini. Udah penasaran sama kondom kateter? penasaran gimana ya? Kondom kateternya. Pernah nyobain sih. Gimana caranya kita bisa tahu? Yang pas di itu. Gimana caranya kita bisa tahu dia berinteraksi? Apa Bu? Oh iya, saat udah di kondom kateter. Kan dirujuk. Saya aja yang nanya. Ada dorongan. Terus apa yang terjadi dengan cairannya? Ada pengeluaran tuh. Rembes ibu keluar. Naik ke atas. Rembes bisa? Oh, rembes? Enggak ya? Enggak, Rembes kan ya? dari Oh, kondomnya benar-benar. Atas itu bu penuh lagi. Enggak kesininya macet. Justru aku bertanya. Oh ibu nanya. Ini dia
Jadi apa guys? Jadi kepikiran ya. Tiba-tiba mau nanya kan? Iya. Udah lah, suka aja lah. Nah iya. Karena nggak ada yang nanya. Jadi, gimana sih kita bisa tahu? Ini kan keras nih. Pada saat kita pengen tahu dia berkontraksi atau enggak, ini nyaru dong. Iya. Nyaru dong. Nyaru nggak? Iya. Nyaru. Ini si kondom ini bisa melar sampai 2 liter. Mampu. Tergantung kafum materinya. Kalau kafum materinya gede banget, itu dia bisa menampung 2 liter atau 4 pelabot. Ya, 4 pelabot nih. Gimana caranya kita bisa? Iya, pelabot. Labu. Labu. Labu itu aku taunya labu itu Labu siam. bukan darah. Oh, ya. Labu itu Oh, ini darah. pelabot. Oh iya, oke. Atau flash. Terus gimana caranya kalau udah penuh rahimnya, terus kita mau ngeraba dia tuh kontraksi sih atau enggak sih? Gimana caranya? Kan ada kondom kateter di dalam. Caranya ada 2. 1, ini Itunya berhenti. dikeluarin dulu semuanya cairannya, baru diraba palpasi. Itu cara yang pertama. Dikeluarin gimana ibu? Ya diturunin aja, nanti ngalir sendiri. Mau coba? Boleh. Air, sifat air. Oh iya. Keluarin aja, coba tinggal. Keluar bu kali. Kelihatan dari suara. Keluar kan? Itu cara yang pertama. Dikosongin dulu, habis itu kita palpasi. Pas dipalpasi, oh ternyata masih Lembek. udah weh naikin deui. Naikin deui, dinyalakan deui. Itu cara yang sama. Cara yang kedua adalah kalau dia berkontraksi, ini kita cek ya. Kenceng ya. Oke, dibuka Evita. Evita juga ada 2 ya. Seneng banget. Ini udah dikunci kan ya? Aku tangan aku licin deh, coba deh. Nanti anak kembarnya kayak gitu. Kunci apa? Lepas. Dikunci. Udah dikunci ya? Oke ya. Oke ya. Lihat kayak itu ngalir nggak airnya? Ngalir. Lihat cairannya ya, lihat atasannya ya. Berhenti. Terus dia nah? Naik. Oh dia naik sendiri. Oh my god. Ya, ini aku buka lagi nih. Begitu Oh, guys. berarti kalau ada kontraksi ini otomatis berhenti sendiri. Udah pintar dia S3. Iya. Naik sendiri. Jadi dia naik sendiri. Dia suara sendiri. Dibalikin deh punten biar kelihatan. Begitu. Nah, berarti tandanya dia berkontraksi. Nah, terus ini sampai kapan sih Kak ini dipakai si kondom kateter ini? Maksimal adalah 24 jam. Kenapa? Karena kalau lebih dari 24 jam bukan waktunya UTI guys. Terus histerektomi atau dikuretase. Jadi bukan atonia. Kita ngecek dilepas kenapa Maksudnya dia udah 24 jam? 24 jam tapi nggak ada perbaikan gitu. Iya, nggak berkontraksi. Ini harus dilepas. Ini harus dilepas nih. Masih lembek. Si kondom kateternya dilepas. Karena kita mau ngecek dia udah kontraksi belum. Tapi kalau seandainya kurang dari 24 jam, kamu mau ngecek bisa. Kayak tadi caranya ada 2. Terus caranya tuh jangan yang langsung diguyur dihabisin 4 liter. Dibalikin lagi dikit-dikit. Karena jangan sampai kita udah keluarin semua, ternyata dia masih lembek gitu. Atau coba dulu misalnya masukinnya 1 pelabot dulu, coba gitu ya, coba. Oh ternyata udah full. Kalau full dia nggak netes lagi. Si cairannya kalau udah full dia nggak netes lagi. Udah penuh, berhentilah otomatis. Otomatis, pinter Iya banget. sama, itu udah S3, benar. profesor, dokter. Jadi otomatis cairan itu tidak akan turun. Berhenti dia dengan sendirinya. Kayak tadi aja tiba-tiba dia kenceng kan sama penuh sama. Karena kondomnya jadi kenceng di dalam memenuhi wadahnya. Gitu. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Berarti pas berhenti itu ada 2 kemungkinan Bu. Ya, Antara 1 berkontraksi sama 1 penuh.
gitu. Kalau baru dipasang otomatis dia baru penuh berarti, tapi kalau misalnya udah 2 jam 3 jam kemudian dari setelah pemasangan kondom kateter bisa jadi dia berkontraksi. Berarti kalau Jadi ini misalkan terus dibuka ininya nih. Ibu kalau misalkan penuh, misalkan ini tuh habis nih satu pelabot, terus misalkan dia berkontraksi berarti bakal naik lagi. Bakal naik lagi kayak tadi aja. Jadi keisi ya, jadi kelihatan. Jadi keisi. Kalau kita mau tahu supaya kita nggak ragu ya tadi 2 cara. Mau pakai telepasi atau mau dinaikin kayak tadi. Itu aja caranya. Ini bisa kamu lakukan kalau kamu lagi ngerujuk pasien. Iya. Misalnya nanti kalau di PMB atau di Ponet atau di puskesmas biasa tanpa Ponet, kamu coba ini terus kamu rujuk. Kenapa? Karena ini mengurangi effort kita untuk melakukan KBI dan KBI. Effort kita juga untuk mengurangi KAA, melakukan KAA. Dan dia bebas infeksi karena kita nggak keluar masuk tangannya. Iya. Itu dia tetap stay di dalam. Gitu. Nanti kalau udah sampai rumah sakit itu kita berikan kewenangan kepada pihak rumah sakit. Yang penting kita udah kasih tahu apa sih yang udah kita lakukan, udah kasih oksitosin misalnya 4 ampul, kita sudah kasih ergometrin gitu kan, kita sudah melakukan KBI 2 kali gitu kan, terus udah pasang kondom kateter, tapi kita lakukan rujukan supaya mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut dari teman-teman di rumah sakit. Dia mau copot kondom kateter silahkan, ada SPOG. Kalau mau hysterektomi ada anestesi. Gitu. Yang penting jangan dicopot di kita. Iya. Gitu. Karena ini fungsinya untuk bantu kita merujuk. Gimana Kak kalau misalnya KBI pertama udah selesai dia berhenti, ya udah nggak usah KBI kedua, nggak usah kondom kateter. Pemantauan aja kalau 4. Gitu. Kalau memang kita udah yakin dia sudah berkontraksi. Kalau KBE udah bisa Kak berkontraksi gitu, ya udah nggak usah lanjutin yang selanjutnya, itu stop. Tinggal pantau aja perdarahannya berapa, kontraksinya gimana, TFU-nya gimana gitu kan, terus urinnya jangan sampai penuh gitu. Nah biasakan ketika udah masuk DC, udah masuk infus, mau sejalur ataupun 2 jalur dengan tetesannya cepat, gunakan DC supaya kita bisa tahu dia ada gangguan ginjal atau enggak. Ya, tadi kan dokter Polar juga bilang tuh kalau udah pasang infus harus lihat dulu urinnya. Gitu ya, jangan sampai udah dimasukin cairan banyak, urinnya sencerit gitu kan. Jadi dia ada gangguan ginjal. Gitu. Atau bisa gara-gara ada cairan jadi ada Urin paru, pulmonal gitu kan. Jadi harus dipasang ke atas bawah, jangan dicopot. Selama pemantauan kita pasang aja DC-nya sama si ini. Itu aja sih kalau untuk perdarahan. Ada pertanyaan lagi? Udah lah ya, udah aku jelaskan semua itu. Nah, kalau misalnya abis nih Kak, pelabot yang pertama atau valve yang pertama gitu kan, 1 misalnya 2 ampul, terus ganti apa nih Kak? Karena kan guyur 60 tetes per menit kan cukup cepat. Misalnya habis nih Kak, apa yang harus diganti? Ganti lagi RL, kasih lagi oksitosin 2 ampul boleh silakan, atau 1 ampul boleh silakan, tetesannya 40 tetes per menit di maintenance. Terus habis lagi nih Kak 40 tetes, mungkin pada saat kamu merujuk habis gitu kan. Nah kasih lagi RL 1 ampul lagi boleh gitu kan. Kalau misalnya di awal udah 2 ampul, terus pelabot kedua 2 ampul, berarti udah 4 kita cuma tinggal. ada 1 ampul gitu kan. Kasih 1 ampul lagi di RL, habis itu tetesannya 28 tetes per menit. 28 tetes per menit kan itu 6 jam. Gitu. Jadi masih aman kalau kita di perjalanan merujuk. Iya. Jadi 60, 40 dan 28 tetes per menit. 60, 40, 28. 28 kan 6 jam. Gitu. Jadi itu aja sih, kalau mau diturunin lagi tetesannya boleh. Yang penting nggak boleh lebih dari 3 liter 60, atau 6 pelabot 40, yang 28 tetesan RL yang misalnya ada satu oksi. dulu boleh, silakan. Yang penting 60, ampul yang 40, dipelabot. 28. Totally ada 6 ampul, itu udah maksimal dosis ampul. Berarti kalau udah nama RL plus ya? RL plus, nggak boleh dikasih lagi. Kan dia relaksasi sifatnya. Siang. Ntar semuanya lagi jantung-jantungnya. Udah ya dia. Udah? Ada pertanyaan lagi? Sembari berjalan. Sembari berjalan. Kayaknya kalau sembari berjalan nggak ada yang nanya deh. Balikan lagi saya. Kayaknya kalau aku praktek aku tanya.
Udah buka itu. Ya udah ya.